Halo para sahabat pembelajar dan juga para siswa yang ada di rumah, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan juga like, comment, dan juga share video-video yang ada di channel ini. Dan tetap selalu dukung saya, semoga saya dapat selalu menyajikan konten-konten yang bermanfaat bagi Anda semua. Baik, di video kali ini saya akan berbicara mengenai perangkat lunak pengolah angka atau yang biasa dikenal dengan nama spreadsheet. Nah, perangkat lunak pengolah angka atau spreadsheet itu salah satu contohnya adalah yaitu Microsoft Excel yang ada di sini di desktop saya ini. Microsoft Excel ini adalah program pengolah angka atau spreadsheet yang diproduksi atau dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Kalau kita lihat ikonnya adalah seperti ini, huruf X. Mungkin sahabat pembelajar juga sudah tahu aplikasi Office yang lain, yaitu Microsoft Word dan juga Microsoft PowerPoint. Cara menjalankan Microsoft Excel sangat mudah sekali, yaitu dengan cara klik 2 kali pada icon Microsoft Excel yang ada di desktop, atau bisa juga klik Start apabila di situ atau di desktop tidak ada icon Microsoft Excel-nya. Kita cari pada bagian Excel. Nah, ini ada. Oke, kalau di sini kita cukup klik sekali saja. Baik, sekarang kita buka Microsoft Excel. Microsoft Excel yang saya pakai ini adalah Microsoft Excel untuk Office versi 2019. Apabila sudah terbuka akan tampil seperti ini. Kita pilih saja pada blank workbook. Oke, kita lihat tampilan Microsoft Excel adalah seperti ini, hampir sama mungkin dengan Microsoft Word. Ada kemiripan pada bagian menu-menu dan icon. Oke, kita cermati dulu pada Microsoft Excel bagian-bagiannya yang penting. Oke, pada bagian atas ini adalah title bar. Defaultnya kalau belum kita beri nama itu adalah book 1 Excel. Nanti kalau kita membuat dokumen, kita membuat workbook baru atau worksheet baru, nanti akan ada yang namanya book 2, book 3 dan seterusnya. Ini akan berubah kalau sudah kita simpan dan kita beri nama. Oke. Selain title bar, bagian yang di bawahnya ada yang namanya menu bar. Ada menu file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view, help, dan juga search. Ada fasilitas search di sini. Kalau kita klik pada menu file, ini akan muncul juga beberapa icon atau menu-menu seperti ini. Ada new, open, save, save as, print, share, export, publish, close, account, feedback, dan juga option. Pada bagian sebelah kanan ini ada recent place atau recent file. Ini adalah daftar-daftar file atau folder, lokasi file yang pernah kita buka sebelumnya. Ini untuk mempercepat kita untuk membuka file yang mungkin baru saja kita edit, mau kita buka lagi. Caranya sangat mudah, hanya dengan klik saja file yang kita kehendaki. Oke, ini untuk menu file. Selanjutnya adalah menu home. Di sini ada menu home. Di bagian home ini ada beberapa icon yang sudah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kita cermati pada bagian kiri ini adalah untuk kelompok clipboard. Di sini ada tulisan clipboard. Oke, beberapa icon yang ada pada kelompok clipboard ini adalah yang pertama cut,
kalau kita cermati, cut bisa kita operasikan juga dengan keyboard dengan menekan CTRL plus X, kemudian copy, CTRL plus C, kemudian format painter, kemudian juga paste. Ini adalah Ctrl V atau CTRL V. Kemudian lanjut ke bagian sebelah kanannya. Ini adalah font. Bagian font atau kelompok font. Ada beberapa icon di sini, yaitu icon font, icon font size, icon increase font size, decrease font size, kemudian font color, fill color, kemudian bottom border, kemudian underline, italic, dan juga bold. Oke. Kemudian di sini juga ada, kalau kita cermati pada bagian font ini ada titik, ada kotak kecil seperti ini. Ini adalah font setting. Ini juga bisa kita buka pakai keyboard, yaitu CTRL Shift F, atau kita bisa klik seperti ini. Oke, ini adalah kotak dialog font yang kita munculkan melalui kotak ini tadi. Akan ada banyak pengaturan yang terkait dengan sel. Ini karena ini adalah format sel. Kemudian untuk keyboard ini tadi juga ada. Nah, di sini ada daftar keyboard yang tertera pada kotak keyboard. Kemudian pada bagian sebelahnya ini adalah alignment. Alignment ini ada beberapa icon juga. Yang ada di sini adalah top align, kemudian middle align, kemudian bottom align, kemudian align left, center, align right, kemudian decrease indent, dan juga increase indent. Kemudian di atasnya ini ada orientation, ada wrap text, ada merge and center. Kalau ada tombol panah seperti ini berarti di dalamnya masih ada icon lagi. Oke, ini ada merge and center, merge across, merge cells, dan juga unmerge cells. Oke, ini juga bisa kita klik alignment, alignment settings. Ini sama seperti tadi pada bagian font tadi, ketika kita klik ini akan muncul di tab alignment pada kotak format cell. Jadi kalau kita lihat tadi font ini tadi kita klik pasti dia akan masuk langsung di sini. Sedangkan kalau kita melalui alignment kita akan masuk pada bagian ini langsung. Oke, di sini ada beberapa pengaturan mengenai alignment. Oke, masuk ke kelompok berikutnya. Ini ada yang namanya number. Pada bagian number ini ada pengaturan seperti ini. Untuk pengaturan number ada general, number, currency, accounting, dan juga yang lainnya. Pengaturan tanggal, waktu, persen. Kemudian pada bagian bawah ini ada pengaturan untuk mengatur counting number format atau format number. Oke, ini ada pengaturan untuk English, United States, English, United Kingdom, Euro, Chinese, dan yang lainnya. Sebelahnya ada percent style, ini digunakan untuk mengatur persen. Kemudian koma style, kemudian increase decimal, kemudian decrease decimal. Sama, di sini juga ada kotak untuk mengatur number format. Oke, di sini akan banyak pengaturan tentang yang terkait dengan number. Oke, ini tadi icon yang berada pada kelompok number. Kemudian di sebelah kanannya ada styles. Styles ini ada conditional formatting, format as table, cell styles. Ini untuk style. Kemudian di sampingnya ada cells. Ini ada insert, delete, format. Kemudian di sebelah kanannya ada untuk editing, auto sum, fill, clear, sort and filter, find and select. Oke, ini tadi beberapa icon pada menu home. Banyak sekali icon yang bisa kita cermati.
Oke, ini tadi untuk menu home. Saya akan masuk ke bagian bawahnya dulu. Bagian bawahnya ini adalah name box. Name box ini menampilkan nama atau alamat sel yang sedang kita tunjuk. Kemudian pada bagian sebelah kanan ini ada tombol untuk insert function. Kemudian ini akan aktif jika sudah ada data yang ada di sini. Kemudian di sebelah kanannya insert function, di sini ada yang namanya formula bar. Jadi formula bar ini adalah tempat yang menunjukkan isi dari sel yang sedang kita klik. Di sini saya sedang mengklik sel ini, maka nanti akan muncul jika sudah ada datanya, muncul di sini. Isinya akan tampil di sini. Oke. Ini tadi tampilan untuk formula bar. Kemudian pada bagian bawahnya, kalau kita cermati, lembar kerja pada Microsoft Excel ini berbeda dengan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word itu semuanya lembarnya putih defaultnya, karena kita gunakan untuk mengolah teks. Nah, di Microsoft Excel ini berbeda karena kita gunakan untuk mengolah angka. Tampilannya adalah berupa kotak-kotak seperti ini yang kita sebut sel. Oke, ini yang sedang saya klik ini adalah sel. Oke, saya perbesar saja dengan menggunakan zoom in supaya lebih jelas. Oke, yang saya klik ini adalah sel, ada kotak-kotak seperti ini, berarti ini adalah sel aktif sedang saya klik. Sedangkan yang tidak ada pointernya, yang tidak ditunjuk oleh pointer, ini adalah sel pasif. Kemudian di atas ini ada yang namanya kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, D, E, F, G, dan seterusnya ke kanan. Kemudian yang di sini adalah baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ke bawah. Oke, ini adalah kolom, kemudian yang ini adalah baris. Nah, pertemuan antara baris dan kolom ini disebut dengan sel yang ada di sini. Ini ada banyak sel. Oke, untuk diketahui, sel ini mempunyai sebuah alamat di dalam Microsoft Excel. Sel mempunyai sebuah alamat. Alamat ini akan dicantumkan pada name box yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Contoh, saya mengklik di sini, ini berarti saya sedang berada pada sel A1. Kita membaca mulai dari kolom dulu baru baris A1. Di sini tertera A1. Kemudian kalau saya klik di sini, otomatis name box juga akan berubah menjadi C2. Begitu juga kita klik di sini juga akan berubah. Baik, seperti itu cara membaca alamat sel. Kita baca dari kolom dulu kemudian baris. Baik, pada bagian sebelah kanan di sini ada yang namanya scroll bar. Ini digunakan untuk men-scroll naik turun. Di bagian bawah ini ada scroll untuk scroll kanan kiri. Oke, kemudian di sini ada tulisan sheet 1. Oke, default sheet pada Microsoft Excel atau workbook Microsoft Excel itu adalah 1. Biasanya kalau kita membuat workbook baru itu akan muncul sheet baru. Oke, sheet ini bisa kita tambah dengan cara mengklik new sheet. Oke, ini akan menambah sheet baru. Kita klik lagi akan muncul sheet baru lagi. Sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Sheet ini bisa juga kita beri nama atau kita ganti namanya dengan cara klik kanan, rename. Misalnya ini kita ganti latihan. Oke, seperti ini cara mengganti sheet atau nama sheet. Kemudian bisa juga kita hapus dengan cara klik kanan, delete. Ini juga bisa kita pindah dengan cara drag and drop. Baik, demikian tadi tampilan-tampilan yang ada pada Microsoft Excel. Oke,
di sebelah kanan kalau kita cermati ini ada tombol minimize, kemudian restore down dan juga close. Minimize untuk menyembunyikan ke taskbar, kemudian restore untuk mengembalikan ukuran jendela, kemudian close untuk menutup. Baik, sekarang akan kita coba bagaimana cara menginput data pada Microsoft Excel. Nah, cara input data pada Microsoft Excel ini berbeda dengan Microsoft Word. Pada Microsoft Excel ini data akan masuk pada sel. Jadi ini tidak langsung ke semua halaman kita ketikkan, tapi ketika kita mengetik itu dia akan masuk pada sel. Contohnya seperti ini. Saya mengetik latihan Microsoft Excel. Kalau kita perhatikan di sini itu tadi saya ketika mengetik berada pada A1. Ini pointer saya aktifkan di A1. Nah, itu artinya data yang saya ketik itu hanya berada pada sel A1. Meskipun dia tampilannya sampai di kolom B, bahkan sampai di kolom C, tetapi ini tidak menjadi bagian dari kolom B atau kolom C, karena ini tadi saya mengetik di sel A1. Kalau kita cek, bisa caranya dengan diklik bahwa yang ada di sini, tampilan di sini latihan Microsoft Excel ini sama dengan yang ada di formula bar. Berarti data yang ada di sini itu hanya ada di A1. Sedangkan kalau kita pindah di B1, ini akan kosong formula bar kalau kita cermati. Nah, kenapa kok ini sampai pada kolom B, bahkan sampai pada kolom C untuk latihan Microsoft Excel? Karena di sebelahnya ini belum ada datanya. Dia akan menabrak istilahnya sampai di kolom B dan C. Ini akan berbeda kalau di sini sudah ada datanya. Misalnya saya ketik kelas 8. Oke. Ini sudah bisa kita lihat perbedaannya apabila sel di sebelahnya sudah ada datanya. Tulisan tadi akan terpotong, latihan Microsoft Excel tadi akan terpotong, akan tertutup oleh ini, tulisan kelas 8, karena saya tadi mengetik data baru pada B1. Kalau kita cermati pada formula bar, latihan Microsoft Excel berada pada A1, kemudian kelas 8 berada pada B1. Nah, sekarang bagaimana caranya agar tulisan latihan Microsoft Excel tadi kelihatan? Caranya adalah dengan kita lebarkan saja kolomnya dengan klik, kemudian gerakkan ke kanan, klik tahan, gerakkan ke kanan, atau bisa juga klik 2 kali. Ini akan otomatis menyesuaikan panjang tulisan yang ada di sini. Oke, seperti itu. Kemudian sama ketika kita mengetik di kolom di baris bawahnya, sama misalnya seperti ini. Untuk mengakhiri pengetikan kita bisa menekan tombol enter seperti ini. Oke, baik, seperti ini cara input data pada Microsoft Excel. Untuk mengatur tinggi baris, caranya sama dengan cara mengatur lebar kolom. Tinggal klik tahan, gerakkan ke atas, bawah. Ini akan mengatur lebar tinggi baris. Baik, demikian tadi materi kita untuk Microsoft Excel. Ini masih materi awal, yaitu tadi saya menjelaskan tentang tampilan Microsoft Excel,
cara membuka Microsoft Excel, kemudian icon-icon yang ada di menu Home dan juga File. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ditambah dengan cara input data pada Microsoft Excel. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengedit data atau mengatur format data ataupun format sel pada Microsoft Excel. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan dan tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu pada tutorial berikutnya tentang Microsoft Excel. Dan jangan lupa like dan juga subscribe channel ini supaya nanti lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih.